Ini bukan baru karena saya caleg, Ya. saya baru mengajukan program itu. Program. Tidak. Oke, kembali lagi di Ngoja, ngobrol aja. Tentunya bersama saya Domes Wow. Tetapi sebelum kita masuk ke narasumber, saya mau mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pariwisata, khususnya di Kepulauan Nias. Dan abang ini juga karena seorang politisi, kita akan menyinggung sedikit kenapa dia mau jadi caleg. Nah, jadi langsung saja kita kenalan sama Bang Herwil. Oke, selamat datang Bang Herwil. Selamat datang. Oke, selamat datang di Ngoja ya. Siap. Terima kasih atas undangannya. Oke, bisa terima kasih ketemu juga di tempat ini. Oke, terima kasih juga sudah datang di Ngoja, Bang. Ya. Nah, kita di sini mau ngobrol yang santai-santai aja, nggak Ya. usah yang berat-berat nanti. Harusnya santai, Bro. Ya. Soalnya ini hari udah agak sedikit hangat nih. Ya, jadi itu ya. Ya. Nah, oke Bang, mungkin Abang mau perkenalkan dulu ya, supaya kawan-kawan Ngoja di luar sana kenal Abang dan kenapa Abang saya undang di Ngoja. Oh ya. Terima kasih Bung Domes. Oke Bang. Salam kenal buat sahabat-sahabat Ngoja, ngobrol aja. Saat ini saya sedang berada di Pantai Sorake, sedang menikmati secangkir kopi bersama Bung Domes. Perkenalkan dulu, nama saya Herwil Junaidi Harefa. Panggilan saya sehari-hari bisa dipanggil Herwil atau nama anak saya Ama Heidi. Ya, mungkin familiar orang mengenal saya demikian. Saya seorang penggerak pariwisata. Basic saya usaha sehari-hari adalah Biro Perjalanan Wisata PT Wonderful Nias Holidays. Kalau mungkin kenal dengan channel saya, ada Wonderful Nias Holidays. Saya seorang tour leader. Dan saya juga giat dengan program pemerintah pusat mengenai desa wisata, mendampingi mereka untuk komunitas-komunitas desa itu bisa dapat bergerak, BUMDes itu bisa dapat unit kerja sehingga ekonomi kerakyatan melalui BUMDes, masyarakat desa itu meningkat ekonominya. Mungkin itu sedikit perihal profil saya. Nanti kita akan lebih bahas di diskusi selanjutnya dengan Bung Domes nih, ownernya channel. Tadi katanya sedikit profil, tapi profil itu berisi. Ya karena kenapa saya tertarik mengundang Abang di Ngoja ini, berhubung kita adalah daerah kepulauan, yang mana menurutku pariwisata itu yang mestinya diunggulkan, bukan hal-hal yang lain. Betul. Menurutku ya, tapi nanti kita akan bahas ini. Apakah menurut saya ini benar atau tidak? Karena Abang lebih ahlinya di sini soal pariwisata itu. Sama-sama masih tetap belajar karena memang ini perjalanan hidup semua. Oke Bang. Oke, pertanyaan ringan aja dulu Bang ya. Iya. Abang sudah memulai kegiatan di bidang pariwisata ini sejak kapan? Oh, sudah sangat lama ya. Saya dulu sempat di penerbangan. Terakhir saya bekerja di penerbangan. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar namanya Riau Airline. Namun setelah saya selesai dari Riau Airline sekitar 2010, 2012 lah itu, 2010 kalau nggak salah, saya sudah membuka perusahaan sendiri. Namanya dulu saat itu Herman Tour and Travel. Dia lebih kepada penjualan tiket dan transportasi ke bandara. Kalau sempat lihat dulu itu mobil dari Teluk Dalam ke Gunung Stoli. Dia itu menggunakan minibus. Karena jam-jam 4 pagi dulu kan penerbangan pertama, ya saya melihat ada peluang di situ untuk usaha, saya buka. Tahun berapa itu, Bang? Nah, itu sekitar tahun 2000. Saya buka usaha Herman Tour and Travel itu di kisaran 2016. 2016. Kemudian setelah itu saya buka naik ke posisi PT Wonderful Nias Holidays. Artinya tidak hanya sebagai biro perjalanan wisata dan transport, tetapi juga saya juga membidangi event organizer. Jadi kalau ada acara-acara tamu misalnya,
ya saya bisa menjadi IO-nya. Oh, Nah, oke. seperti itu. Mungkin Yo, juga perjalanan ya. biro perjalanan, termasuk juga insentif itu, misalnya pertemuan-pertemuan meeting, atau misalnya ada yang exhibition, sama seperti saat sel Nias, Ya. saya IO land-nya, artinya yang di lapangannya saya Oh, kerjasama dengan IO dari Padang saat itu, Pak Salman. Oke. Nah, Kenapa Abang lebih tertarik pariwisata bukan hal yang lain? memang passion saya di pariwisatanya. Jadi masing-masing orang kan pasti beda-beda tentunya ya. Karena kita melihat tidak hanya saya, bahkan orang luar melihat, bahkan presiden sendiri saat 2 kali ke Nias itu tetap mengatakan bahwa memang potensi terbesar di Pulau Nias itu ada 2. Salah satunya pariwisata dan perikanan. Oke. Jadi ya tinggal kita bagaimana mengelola destinasi-destinasi wisata ini sehingga lebih maksimal untuk mendatangkan investasi atau ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Oke. Hanya saja kita lihat saat ini kan seakan Nias ini kalah dengan daerah wisata lainnya seperti Bali. Padahal kita punya destinasi yang cukup lumayan banyak ya, dari ada 5 kabupaten kota memiliki destinasi yang spesifik sendiri. Tapi bukan berarti semua jadi tempat wisata, tidak. Ya harusnya memang pemerintah dalam hal ini Sekepulauan Nias membuat sebuah blueprint. Jadi unggulan pariwisata di mana? Nah, walaupun sebenarnya di kabupaten lain ada destinasi, tapi itu tidak harus menjadi unggulan, sehingga ada sinergisitas antar 5 kabupaten kota, gitu loh. Oke. Seperti itu, Bung Domes. Terima kasih. Ini tadi saya bilang ringan, tapi setelah saya dengar ini berisi dan berat saya Iya. tentang bahas pariwisata ini ya. Kalau kita bicara pariwisata itu bisa 1 minggu mungkin kita nggak akan selesai ya. karena mulai dari penyiapan SDM-nya, bagaimana kita memanajemen destinasinya, pengelolaan tata kelola pemerintahan terhadap infrastruktur di pariwisata di kabupaten kota, banyak sekali yang bisa kita bicarakan semuanya. Tapi karena memang ini hanya sekedar ngopi aja untuk santai, kita santai-santai aja lah, ringan-ringan aja. Nggak perlu ini ya berbab-bab ya pembahasan ini. Seperti itu. Oke Bang. Nah kita ini kan lagi di belakang kita ini ada yang lagi surfing ya. Surfing. Ada yang Spotnya surfing. di tempat surfing. Ya di Sorake ya. Iya betul. Dan tentunya Abang udah lalu lalang juga di Nias Selatan ini. Siap. Nah pertanyaan saya Bang, semenjak Abang memulai usaha perjalanan ini, bagaimana menurut Abang perkembangan Sorake ini dari Abang mulai sampai sekarang? Ada nggak perkembangan signifikan? Kalau dibilang perkembangan, pastinya tentunya ada ya. Ya. Dulu memang Sorake ini tidak seperti yang saat ini kita lihat ya. Sekarang mungkin pemerintah lihat jalan setapaknya sudah dibenahi, mungkin sisi penerangannya juga sudah dibenahi. Untuk misalnya ground untuk eventnya di belakang kita sana ada juga sudah dibenahi. Tapi sebenarnya tidak hanya sekarang kita bicara infrastruktur, tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana secara berkelanjutan, secara kontinuitas ada perkembangan di sisi ekonominya. Karena ya jujur saja destinasi itu harus berdampak ke sisi ekonomi masyarakat sekitar. Kira-kira ada nggak atau hanya kepada pelaku usaha itu sendiri? Nah itu. Jadi memang ini harus dipikirkan secara bersama-sama, dan ini harus ada rembuk sebenarnya. Rembuk itu dalam arti antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat sekitar. Apa nih yang harus dibenahi sehingga dampak dari pariwisata di Nias Selatan itu ada kepada masyarakat sekitar, ada bagi kota. Nah, seperti itu, Bung. Menurut saya seperti itu. Nah, selain itu juga memang dari sisi SDM juga, bukan berarti karena kita udah punya usaha. Contoh, karena di sekitar sini kan banyaknya guest house ya, penginapan, hotel. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin harus kita introspeksi diri dan harus kita kembangkan sehingga kita menjadi tempat wisata, menjadi tempat kunjungan atau misalnya penginapan hotel yang representatif, yang ramah wisatawan. Artinya pembenahan itu contoh misalnya SDM-nya, front office-nya, room service-nya, food and beverage-nya, misalnya makanan minumannya kita tersaji, jangan hanya asal masak tapi
ada memang enak lezat Ya, ada cerita. iya, diketahui tamu. Jadi sehingga ada keinginan balik lagi nih ke Sorake, tempat makannya di sana enak-enak, nah gitu. Betul sekali. Itu Bung. Berarti itu yang harus dibenahi ya. Ya, SDM-nya, cuisine-nya, Iya. ya, soal makanannya. Memang perlu effort yang yang kuat untuk membangun sebuah daerah wisata ini, Bang. iya memang betul. Kalau tidak, ya mungkin seperti ini. Kalau dia sedang lagi peak season atau low season, jadi ya tamu pun tidak ada kelihatan gitu Ya. loh. Jadi sehingga banyak penginapan tapi tamu tidak ada. Betul. Ya sekali. mungkin dalam hal ini selain dari peningkatan promosi dari kawan-kawan pelaku usaha, kawan-kawan pemilik usaha, ya juga ada peran pemerintah. Jadi mungkin ada baiknya mungkin per tahun itu ada kalender event itu ya kalau bisa diadakan selalu sama Ya. seperti Nias Pro. Nias Pro ya yang sudah setiap tahun sekarang dilakukan. Betul sekali. Jadi kalau bisa menurut saya Nias Pro itu bisa dikembangkan lagi, mungkin satu event lainnya seperti Ya. Sel Nias kemarin, atau seperti di Danau Toba sekarang itu ada lomba speed seperti Selancar boot air. itu. Ya, Nah, ada banyak sekali. nah, itu mungkin bisa alternatif lainnya, berhubung mungkin di sini kan sepertinya kelihatan selain ada dia spot untuk ombaknya, tapi karena dia bentuknya teluk dan ada bagian sebelah sananya itu Airnya kecenderungan air lautnya lebih tenang. Tenang. Jadi mungkin bisa dicari event-event yang bisa mendatangkan wisatawan ke daerah sini, sehingga tidak hanya musiman kedatangan tamu itu, Bukan hanya musim high season, Nah. tentunya lagi ombak lagi naik, hanya di situ saja mereka datang. benar. Jadi istilahnya masyarakat pemilik usaha juga tetap ada tamu, tetap Ya. ekonominya Jalan terus berkelanjutan. ya, berkelanjutan. Iya. Ya betul sekali. Hmm. Nah, saat ini aku ngelihat abang pakai baju Oh, color nih warna hijau. warna hijau ya. Nuansa hijau nih. Nuansa hijau. Karena asri, kalau hijau asri, sejuk betul. biasanya. Nah, ya memang nanti ada hubungannya dengan wisata. Ya, aku tadi bilang di pembukaan bahwa abang seorang politisi juga, apalagi masuk di di Konstelasi politik 2024 nantinya. betul sekali. Nah, abang mau jadi nyalek ya di Benar. tempat ya. Jadi kenapa abang nyalek sedangkan abang sudah nyaman di aktivitas yang mana berkecimpung dalam pariwisata ini? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus itu, dan banyak orang yang sering bertanya ke saya. Kebetulan saya juga beberapa ada media sosial yang sering saya angkat. Kenapa sih si Herwil itu mau terjun di dunia politik? Harusnya kan dia seorang pelaku wisata, penggerak pariwisata. Dia sudah nyaman dengan Apa kurang? usaha. Ya, apakah itu kurang Kalau lagi? kurang. Apakah memang tidak puas dengan yang dihasilkan? Iya. Ya, saya bukan melihat orientasi kepada profit, tidak berorientasi kepada kenyamanan yang saya sudah dapatkan saat ini. Iya. Kalau jujur mau dikatakan, kalau dikatakan nyaman, saya sudah nyaman. Saya pernah PNS ya. Oke. Saya pernah PNS dan saya keluar di itu surat pengunduran diri saya 2019, 2020 keluar SK pengunduran diri itu secara keinginan pribadi ya, bukan karena terjadi apa-apa, tidak. Sambil ngopi dulu bang ya. Ya, silakan sambil ngopi. Ya, saya udah pernah jadi PNS. Tapi kenapa saya harus keluar? Padahal saya udah nyaman Ya, ya. di tempat itu. Terus saya udah punya usaha. Kenapa harus lebih terjun ke pariwisata? Lebih terjun kepada dunia politik. Ya tadinya keterbebanan. Saya sangat aktif komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Sekepulauan Nias. Saya cukup aktif dengan kawan-kawan di legislatif, bahkan di tingkat provinsi, bahkan sampai di pusat. Hanya saja kembali lagi, kita bicara tentang pariwisata, tapi fokus pariwisatanya itu hampir dikatakan tidak ada, atau masih kurang lah kita bilang. Jangan bilang kita tidak ada, masih kurang. Betul. Ya, kita bicara selalu orang mengkampanyekan mengenai provinsi. Nah, sementara dari pusat kerannya itu, moratoriumnya itu belum dibuka. Se-urgent apa kita harus mengkampanyekan provinsi? Padahal masih ada alternatif lain yang mungkin bisa kita usung. Contoh, saya kan menggagas memperjuangkan ekonomi kerakyatan melalui jalur pariwisata.
Dan satu yang saya buat terobosan adalah bagaimana Badan Otorita Kepulauan Nias itu ada di Pulau Nias. Kenapa demikian? Berdasarkan PP 50 tahun 2011, Pulau Nias ini sama dengan Danau Toba, Bung. Ya, sama-sama KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Danau Toba juga demikian. Ya, namun salah satu tokoh Sumatera Utara, tokoh dari suku Batak, namanya Luhut bin Sarpanjaitan, bisa menangkap isu itu dan dikembangkannya sehingga badan otorita itu terbentuk 2017 yang lalu. Kita masih terus saja mengutus mengenai pemekaran provinsi. Ya. Ingat, kita sudah 10 tahun belum ada daerah otonomi baru. Ya, artinya sebenarnya konsep kita berpikir, kerangka kita berpikir aja lebih luas lagi. Kenapa? Contoh, apa manfaatnya badan otorita? Bandara Binaka itu dibentuk, berdiri itu tahun 1977. Ya. Bandara Binaka. Sekarang udah tahun berapa, bro? 2023. Mau sudah berapa puluh tahun kan? Ya. Tapi statusnya masih bandara naungan dari Kementerian Perhubungan, belum mandiri. Masih kelas 2, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 status bandaranya. Bandara Silangit yang saat ini namanya sudah diubah menjadi Bandara Sisingamangaraja yang dekat Danau Toba, itu dibangun 2017 setelah badan otorita dibentuk. Dibangun. Tapi sekarang dia sudah jadi bandara internasional, brother. Oh. Ya, sudah bandara internasional. Jadi dia hanya butuh dari 2017 dibangun, sekarang udah 2023. Berarti baru 6 tahun sudah langsung. Sedangkan tadi ini dari 77 ke 2023. Oh, gila. Apa yang puluhan tahun? Betul. Apa dampaknya? Pariwisata Danau Toba semakin menggeliat. Karena internasional itu bisa direct langsung ke luar negeri. Betul. Direct langsung ke Jakarta. Kita ukuran pesawatnya besar. Sehingga harga tiketnya murah. Kita paling hanya tinggal ATR 72. Peningkatan memang ada, tapi mulai dari misalnya dulu hanya CN35 Merpati dulu. Masuk ke Fokker 50 ke Rio Airline. Masuk sekarang ke Wings ATR 72. Sebenarnya sudah ada Bombardier dulu. Yang kemarin ya. Ya, Garuda, dia sudah jet, tapi kecil loh, yang ukuran 100 penumpang. Nah, hanya saja sampai segitu. Nah, kita bicara sekarang harga tiket yang melambung tinggi. Iya kan? Mana mau ada wisatawan ke sini. Betul. Gunung Stoli Medan Gunung Stoli. Harga tiket saat ini 15, 17, 18, 19. Kenapa? Kita salah dan pemerintah kita tidak berperan aktif. KM 106 tahun 2019 itu batas ambang atas harga tiket itu adalah 1,19 sekian. 1.900.000 sekian. Sekali jalan. Ambang batas bawahnya 600 ribuan. Nah, ini yang dipedomani oleh airline, bro. Dia harus di bawah, berarti 19 sekian itu, berarti kalau dia kasih 19 masih masuk. Kenapa? Range-nya masih masuk. Makanya airline masih bermanuver di situ. Nah, kenapa pemerintah nggak melihat? Sekarang kan banyak masyarakat yang mengeluh. Nggak tahu kalau bro mengeluh nggak nih? Mengeluh. Kecuali PNS, ASN, BUMN. Kenapa? Mereka kan reimburse. Sudah ada berapapun harga tiketnya pemerintah yang bayar. Masyarakat umum menderita. Wah, apalagi di musim Natal ini. Natal tahun baru ini gila, bro. Sudah lagi harga pesawat tinggi. Kita nggak punya ASDP kapal. Betul. Sekarang yang melayani kan bukan ASDP, itu swasta. Iya kan? Sekali. Harga tiket kapal yang dulunya mungkin masih murah, sekarang udah harganya mahal. Yang harga transport saat itu naik, misalnya kita bawa mobil nih, masih bisa dapat 1,2, sekarang udah 1,8. Ya. Itu. Kita nggak tahu ke depan bisa jadi 2 juta itu. Wah, itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Bang. Siap. Abang tadi bilang bahwa harga naik dan segala macam, perkembangan Nias ini sedikit lambat, bukan sedikit, lambat sekali ya, yang dibandingkan dengan Bandara Silangit tadi, yang sekarang sudah menjadi bandara internasional. Nah, jadi maksud Abang masuk Nyalek ini berarti tujuan saya ke sana. Pertama dulu saya akan berusaha semati-matian karena saya sudah menggagas ya, artinya
ini bukan baru karena saya caleg, Ya. saya baru mengajukan program itu. Tidak. Ini sudah sejak dari 2014, dia 2010, 2014 sampai Sekarang. terakhir 2020, itu kita udah gagas dan beberapa kali pertemuan dengan kepala daerah. Oke. Itu sudah ada terdokumentasi. Berarti dengan jadi caleg semua selesai. Kalau saya jadi dan diperkenankan masuk ya, kalau masyarakat Kepulauan Nias mendukung saya, mudah-mudahan semoga Tuhan berkati, saya masuk. Itu akan saya start tuh. Oke, berarti tujuan kamu memang masuk di parlemen itu Untuk itu. untuk itu. Nah, selain dari badan otorita Kepulauan Nias itu, saya memiliki beberapa program lainnya yang memang menyentuh kepada masyarakat. Artinya itu program besar saya Untuk wisata. untuk Kepulauan Nias. Ya betul, karena saya punya tagline kan, memperjuangkan ekonomi kerakyatan melalui jalur pariwisata. Oke. Saya sedikit mau pengen bahas mengenai tagline itu ya. Banyak orang mengatakan dengan tagline saya itu, berarti kamu mengesampingkan mengenai pertanian, mengenai perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Oh, saya bilang tidak. Justru di pariwisata sebagai rumah besarnya. Oke. Ya, rumah besarnya, sebagai lokomotifnya. Kita ambil sampel seperti ini. Ini kita di penginapan. Ya. Tentunya di penginapan itu pasti ada kita lunch. Ya, ada breakfast, lunch, makanan kan. Iya, Ada minuman kan. ada. Nah, di sana di unsur makanan itu ada nggak beras, padi? Ada nggak itu namanya ikan, daging, Daging sayur. sayur? Itu dibutuhkan loh. Rumah makan itu pariwisata. UMKM itu pariwisata. Apalagi semua yang mendatangkan orang itu pariwisata. Wisatawan itu pariwisata. Kesehatan itu pariwisata, pendidikan itu pariwisata. Betul. Hal kecilnya kalau ada wisatawan luka atau maksudnya ada sedikit accident di surfing. Ya, sama seperti kita di Pineng itu pariwisatanya adalah kesehatan. Oh ya. Orang Indonesia jauh-jauh, orang Nias bahkan mau berobat banyak ke Pineng bukan? Ya. Nah, ini seperti itu, kesehatan, pendidikan. Mereka kesehatan sambil ke dokter, mereka wisata. Wisata, pendidikan. Orang banyak studi banding ke luar negeri. Betul. Iya kan? Melihat bagaimana sistem pendidikan di sana. Itu pariwisata berkunjung. Jadi wisata itu bukan hanya soal harinya. Betul. Dan itu luas. Makanya kita jangan berpikir itu Luhut pinter loh. Dia mengedepankan unsur pariwisata, tapi infrastruktur jalan. Jalan tol sekarang dari Gunung Sitoli ke Medan dulu itu bisa sampai 5 jam, 6 jam. Sekarang sudah sampai Pematang Siantara itu udah hanya hitungan 1,5 jam. 1,5 jam, betul. Artinya dengan waktu 2 jam ke 2,5 jam itu udah sampai Parapat. Betul Kan sekali. itu udah sangat memperkecil, mempersingkat waktu. Nah, selain dari tadi Badan Otorita Kepulauan Nias, program saya lagi seandainya saya masuk maju, kita begitu banyaknya usaha-usaha selain pekerjaan PNS, aparat, BUMN, kita masih ada buruh lepas. Buruh lepas itu buruh yang tidak diupah harian, upah bulanan, iya kan? Seandainya mereka bepergian, mereka berkendaraan, terjadi sesuatu, kecelakaan, siapa yang mengcover itu? Apakah itu tidak menjadi beban bagi keluarganya? Dia kan buruh lepas. Seperti kita ini, brother. Kita kan bukan upah bulanan ya. BPJS Kesehatan khususnya. Dia kan tidak cover mengenai kecelakaan. Iya kan? Enggak. Nah, saya hadir. Saya akan memberikan 100 orang untuk masyarakat yang tidak mampu untuk mengcover itu namanya jaminan keselamatan ya, kecelakaan maksudnya, jaminan kematian dan hari tua. Itu saya kasih 100 orang. Oke. Ya. Itu khusus daerah mana aja yang Sekepulauan Nias. Random dong pastinya. Kita lihat dari orang yang membutuhkan, betul-betul yang membutuhkan. Dari sisi pendidikan, bagi anak-anak putra-putri yang menamatkan sekolahnya dari TK dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan dari SMA ke kuliah. Saya berkontribusi juga untuk memberikan misalnya pakaiannya, seragamnya, alat tulisnya itu nilainya 500.000. Gitu loh. Saya berikan itu secara gratis juga untuk ketahanan pangan. Nah, untuk ketahanan pangan sendiri kita melihat, lihat sendiri, banyak nggak lahan-lahan tidur? banyak sekali. Kira-kira mengapa penduduk Nias punya tanah yang luas, tapi mereka mau pergi ke luar daerah kerja di PTP? Betul sekali, ke Kalimantan. Aku ada saudara saya di Kalimantan.
Iya, Hanya demi berkebun di sana. hanya untuk demi berkebun di sana, padahal di sini dia punya tanah besar. Nah, setelah saya analisa dengan baik, ternyata kos untuk pengolahan lahan itu cukup besar di sini. Oke. Kenapa menggunakan manpower ya, tenaga manusia? Kalau saya di Nias Utara itu 1 hektar itu hanya untuk membersihkan ilalang tanaman yang ada di atas tanah itu menggunakan 1,5 juta per hektar. Itu belum mengolah tanahnya ya, belum dibajak, belum dirotari, gitu ya. Nah, kalau dia sampai siap, itu bisa sampai membutuhkan 5-10 juta. Betul, bahkan 15 juta. Nah. Kebetulan ini kita juga seorang pertanian. Ya, kita ngerjain Gitu. kayak berkebun cabai. Nah, belum bibitnya, belum pupuknya, betul belum sekali. mengolahnya. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil pertanian yang cukup bagus, maka tanah itu harus mengandung unsur hara yang memang diperlukan Betul. oleh tanaman tersebut untuk tumbuhan tersebut. Nah, untuk itu kan besar tuh, bro. Iya. Iya kan? Butuh Masyarakat biaya. kita belum tentu memiliki uang sebesar itu. Jadi kita ini hadir untuk mereka. Ya, DPRD itu hadir bukan karena mereka mengeksekusi itu, tidak. Artinya mengintervensi melalui jalur pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki dinas pertanian, bukan? Iya. Iya kan? Dinas pertanian, tolong berikan penyuluhan kepada masyarakat tani. Kedua, pemerintah mempunyai alat berat melalui dinas PUPR. Iya kan? Iya. Dia punya beko. Dia punya, pokoknya dia alat berat lah. punya. Dengan alat berat untuk mengeksekusi 1 hektar itu sebentar, hitungan jam. 1 hari lah bilang. Kalau tenaga manusia itu hitungan minggu. Betul sekali. Iya kan? Pemerintah dinas pertanian dia memiliki hand traktor. Iya kan? Sudah ini dengan dengan traktor, dengan beko, baru digemburkan dengan hand traktor dengan menggunakan bajak singkal, bajak rotari. Iya kan? Ya. Nah, selain itu, kita juga nge-push kementerian. Kementerian, tolong alokasi anggaran untuk dinas pertanian, untuk bibit dan pupuk, tolong diperbesar. Pupuk bibit ada, Penyaluran pupuk. pemerintah daerah dengan alat berat, pemilik lahan, petani memiliki dengan lahan, sehingga itu bisa langsung tanpa ada ini, hanya tenaga petani itu. Ya. Hasil pertanian bisa ditampung oleh pemerintah. Oke. Iya kan? Artinya itu terjawab. Sehingga mereka nggak perlu jauh-jauh ke seberang sana, mereka cukup menggarap ini. Banyak kok di negeri sana, bahkan di tetangga kita di Kabanjai, petani berdasi banyak, brother. Ya. Nah, Maksud abang konsep yang abang cita-citakan ke depan ini sudah menjadi tagline yang pas. ya, Berarti selama ini caleg-caleg ini belum, atau yang sudah duduk sebelumnya. ya kita bisa lihat sendiri. Nggak usah dulu dengan program tadi. Ini akhir tahun, ini memiliki citra yang sangat buruk. Apa coba infrastruktur? Masih lumayan ya selatan, brother. Coba ke Nias Barat. Nias Utara. Coba lihat ke Nias Utara. Wah, jalannya ngeri bang. Sangat buruk. Harusnya biasanya setahun itu harusnya sudah bagus. Mereka mengakhiri periode dengan infrastruktur yang sangat rusak parah. Nah, satu lagi, saya punya program yang paling menjadi saya punya ini ya, kekuatan saya juga. Untuk di Gunung Stoli, dan mungkin bisa di Teluk Dalam juga, saya akan coba berusaha memperjuangkan adanya rumah singgah. Rumah singgah ini adalah contoh misalnya, banyak orang dari kampung-kampung yang desa-desa terjauh, ada yang sakit mungkin keluarganya. Mereka mau bawa misalnya ke rumah sakit Thomson, atau rumah sakit mana di Nias Selatan ya, Lukas ya, atau rumah sakit Pratama. Mereka tidak memiliki ekonomi yang cukup. Kemudian tindakan dokter tidak langsung dilakukan hari itu. Mereka menginap di mana? Iya kan? Mereka biasanya alternatif ke rumah saudara. Ke rumah saudara mereka akan menjadi beban. Dan belum tentu juga mereka punya saudara di sekitar belum tentu juga punya saudara. Ya. Selain belum tentu punya saudara, menjadi beban. Kemudian belum ada yang bisa merawat. Tidak ada perawat di sana. Betul. Saya punya program buat rumah singgah untuk orang sakit. Kita siapkan, kita perjuangkan perawatnya, kita perjuangkan tentang biliknya atau misalnya ruangannya. Mereka free di situ. Ada perawat, ada tempat. Nah, aku udah dapat ini bang. Berarti dari semua ini akan maksimal nggak nanti kalau abang? Saya maksimalkan. Mungkin brother belum yakin karena mungkin kita
Ya. Oh, ini bisa aja. Kebanyakan masyarakat apatis dengan caleg. Betul sekali. Saya sering, ini lagi musim kampanye nih, brother. Dan itu saya menemui orang-orang seperti itu. Saya bilang, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Karena mereka juga berpengalaman dari sebelum-sebelumnya. Betul, mereka melihat secara langsung. Tapi saya bilang, jangan apatis dan jangan tidak memberikan kesempatan kepada orang. Bisa dari 1000 itu ada 1 orang baik. Dan mungkin yang saat ini belum ngomong ini salah satunya. Oke. Ya. Dan saya bilang, saya katakan apa yang saya programkan itu saya sudah lakukan, bukan belum saya lakukan. Ya, termasuk pariwisata tadi. Termasuk pariwisata tadi. Ya. Saya sudah lakukan, brother. Kalau saya masuk, malah saya gas itu, bro. Saya bilang, kenapa? Saya ini penggiat pariwisata. Saya ini praktisi. Kecuali saya politisi murni. Saya nggak politisi murni lah. Saya juga baru-baru politisi. Tapi karena keterbebanan saya dengan Pulau Nias, saya maju. Semoga masyarakat bisa menilai itu. Dan kalaupun apa, saya akan berikan link-link apa yang sudah saya lakukan. Sehingga itu menjadi pertimbangan buat Bapak Ibu masyarakat Kepulauan Nias dalam hal memilih calon-calon wakil-wakil kita. Dan kecenderungan saat ini banyak hal, bro. Wakil itu lebih besar daripada masyarakat representatifnya. Contoh ya, gubernur dengan wakil gubernur, siapa yang lebih tinggi? Pasti gubernur. Gubernur ya, bro. Kapolda dengan wakapolda. Kapolda. Rakyat dengan wakil rakyat. Harusnya rakyat ya. Harusnya rakyat. Tapi yang terjadi gimana, bro? Lebih tinggi stylenya wakil rakyat kan. Kadang pergi tidak buka pintu jendela mobilnya, kadang tegur sapa sepertinya bos gitu loh, penguasa gitu. Padahal wakil loh. Wakil itu pekerja, petugas. Betul. Nah, untuk itu saya menjadikan saya diri sendiri untuk biarkan saya bekerja untuk kalian. Saya bisa menjadi jawaban atas apa yang mungkin saat ini menjadi keluh kesah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin seperti itu, brother. Oke, Bang. Jadi kita sudah membahas politik abang ini di pemilu 2024. Nah, kita agak kalem sedikit. Siap, kalem dikit. Kan abang juga punya Nias Talk ya, kalau nggak salah. Channel ya. Saya ada channel Nias Talk dan Wonderful Nias Holidays. Ada 2 channel YouTube. Masih jalan? Hingga saat ini masih jalan. Mungkin dalam minggu ini saya akan mulai lagi Nias Talk-nya tapi. Saya akan mulai lagi karena kita kan butuh juga orang-orang di DPR RI ya. Perpanjangan tangan kita untuk anggaran dari pusat. Iya, betul. Ya, yang melobi-lobi mengenai yang tadinya menjadi kampanye gitu, apa namanya? Provinsi itu Komisi 2. Kita nggak punya siapa-siapa. Nggak ada di sana sama sekali. Yang bisa lebih giat lagi. Nah, untuk itu ya, ayo. Kita kerjakan itu, kita pilih orang Ononia yang betul-betul punya hati untuk Pulau Nias. Jadi berarti Nias Talk itu membahas tentang nextnya. Isi dari YouTube abang, channel abang. Lebih kepada yang viral. Ada tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi masyarakat. Temporary ada si Iwan mengenai yang pemeran film Sana Huge. Saya ini juga ada Vincent Hulu. Ada beberapa kawan-kawan Pak Bupati Nias Utara. Tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi sehingga menjadi muatan pembelajaran bagi masyarakat. Oh, seandainya saya punya anak seperti itu, jadi termotivasi. Mungkin seperti itu. Channelnya ya. Channel itu. Kalau Wonderful Nias lebih ke pariwisata, full tentang pariwisata Nias, tentang pulau-pulau. Saya sudah. Nah, ini saya pariwisata. Saya tidak asal ngomong. Hampir 70% pulau-pulau sekepulauan Nias sudah saya jejaki. Bahkan di Pulau-Pulau Batu, bro. Dan saya punya harapan Pulau-Pulau Batu itu ke depannya harus bisa lebih baik lagi. Jadi, Bang, kita udah lama ngobrol. Iya nih, nggak terasa ini. Sampai hujan-hujanan nih. Kita tahankan demi pemirsa di rumah ini. Supaya kawan-kawan sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Dan jujur, saya bilang tadi ringan, ternyata berat. Dan beratnya ini bukan obrolan ya begitu aja, tapi ini berisi dan bagi yang mendengar atau yang nonton nanti ini dia akan terbuka cara mindsetnya ya seperti itu. Dan terakhir saya mau bilang, Bang, terima kasih. Sama-sama, Bung Domes. Semoga channelnya makin meluas dan berkembang. Amin. Ya, semoga juga ada edukasi bagi masyarakat sehingga kita memperoleh pemimpin wakil-wakil yang benar-benar bekerja untuk solusi bagi kita masyarakat Kepulauan Nias. Amin. Terima kasih, Bang. Dan semoga juga sukses, Bang. Siap, terima kasih, mohon doanya.
Mohon doa dari masyarakat Kepulauan Nias berkenan untuk memilih nomor 4 ya, Oke. provinsi. Oke. Oke. Terima kasih Bang. Baik. Dan sampai jumpa lagi di Lain waktu. Terima kasih. tetap Sayonara. ya, tetap di Ngoja. Ngobrol aja. Ngobrol aja.